Hai hai hai. Walau agak lambat rilis episode 2-nya, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk nonton lanjutan jalan cerita Like kan teman-teman? Bagi kalian yang belum nonton episode pertamanya, kalian wajib banget buat nonton part 1-nya terlebih dahulu. Soalnya, cerita Overpower kali ini sedikit berbeda dari jalan cerita yang biasa aku share ke kalian. Nah, biar kalian gak susah-susah lagi cari video part 1-nya di mana, aku udah buatkan playlistnya nih. Yang pertama, kalian hanya perlu buka channel ini, terus klik playlist, abis itu tinggal cari deh sesuai dengan judulnya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke jalan ceritanya yuk. Di video yang lalu, Light sudah mulai masuk ke sekolah Shadowverse. Awal masuk sekolah, kehadirannya langsung bisa diterima sama murid di sana. Bahkan teman baru yang bernama Subaru dengan senang hati membantu memperkenalkan sekolah ini padanya. Gak cuma itu teman-teman, di hari pertama Light masuk, ia langsung mendaftar ke klub yang hampir bubar. Dan tentunya Subaru jadi ikut bergabung juga. Nah, karena klubnya ini hampir bubar, Light jadi berjanji akan membantu mencari sisa anggota supaya memenuhi syarat agar klubnya itu tidak bubar. Kira-kira gimana ya strategi Light dalam mencari anggota? Secara nggak ada satu anak pun yang mau join selain mereka berdua. Tenang, jawaban pertanyaan itu ada di video ini teman-teman. Makanya kalian wajib banget buat nonton sampai akhir ya. Ya udah teman-teman, daripada makin lama, langsung aja nih di alur cerita Shadowverse Flame. Pagi ini jam sudah menunjukkan pukul 7. Itu artinya Light harus bangun dan bersiap-siap ke sekolah. Di sini Light memang bangun dan bersiap-siap, tapi abis itu dia tidur lagi. Hayo, siapa nih yang kelakuannya sama kayak Light? Tak lama handphone Light berdering. Dengan mata mengantuk, Light langsung mengangkat panggilan yang ia kira itu adalah telepon dari orang tuanya. Ternyata yang menelpon adalah Subaru. Ia menelpon bukan karena ada hal penting, melainkan Subaru tahu kalau Light pasti susah bangun pagi. Dan tebakan dia betul. Setelah diingatkan Subaru, Light pun sadar. Kini ia sudah siap untuk aktivitas hari ini di sekolah. Setelah Light masuk ke dalam sekolah, tempat yang pertama kali ia datangi adalah kafetaria. Dari kejauhan, tampak Itsuki memanggil dan ia pun menghampirinya. Ternyata Itsuki sedang sarapan. Wah, makanannya banyak dan kelihatan lezat nih. Mereka berdua pun mengobrol santai. Kemudian Light berencana ingin meminta Subaru datang kemari karena ingin membicarakan langkah selanjutnya untuk klub mereka. Tak lama Subaru sampai juga di sini. Oke, karena semua anggota klub udah lengkap, Light pun memulai pembicaraan. Setelah tahu arah pembahasan ini mau kemana, Subaru kembali mengingatkan kalau dia ini adalah anggota hantu. Itsuki pun mengatakan kalau cara menyebar selebaran kayak waktu itu sama sekali tidak memberikan hasil. Wajar sih. Awal mulanya, klub Seventh Flame memiliki banyak pemain pemula dan itu membuat klub ini menjadi klub yang lemah. Maka dari itu, jika ada anak yang ingin bergabung ke sebuah klub, mereka tidak punya alasan untuk memilih bergabung dengan Seventh Flame. Mendengar hal itu, Light mulai memahami situasi yang ada. Ia tampak sedang berpikir keras. Akan tetapi, gayanya ini buat teman-temannya bingung. Light beneran mikir atau dia tidur kembali nih? Tak terasa, bel masuk sekolah pun berbunyi. Subaru langsung mengakhiri pembicaraan mereka dan mengajak untuk melanjutkannya kembali sepulang sekolah nanti. Nah, tiba-tiba aja nih, Light bangun dari duduknya. Kedua orang ini mengira Light udah menemukan solusi. Nggak taunya Light ngomong tentang dia yang nggak sempat sarapan. Akhirnya kelas pertama pun dimulai. Awalnya semua berjalan lancar. Sampai tak sengaja seluruh kelas mendengar suara perut yang kelaparan. Bunyi pertama masih dibiarkan nih sama Bu Guru. Nah, pas bunyi yang kedua, Light langsung berdiri dan minta maaf karena suara itu berasal dari perutnya. Bu Guru pun langsung menyuruh Light untuk ke kafetaria. Kemudian dia pun pergi. Nah, saat sampai di kafetaria, Light langsung bergegas mencari makanan. Tapi kayaknya dia lagi apes nih sekarang. Tidak ada satupun makanan di sini. Mau pesen makan juga nggak bisa karena belum jamnya buka. Namun, tiba-tiba saja ada seorang gadis yang datang memberikan sebuah roti untuknya. Awalnya, Light mengira gadis itu menjualnya, tapi ternyata tidak. Jadi, dia langsung makan dengan lahapnya. Di sini mereka sempat mengobrol sedikit. Si gadis ternyata tahu siapa Light ini. Soalnya Light cukup terkenal di antara klub Shadowverse. Terkenalnya karena mereka menganggap Light ini orang yang aneh. Udah gitu, baru di hari pertama sekolah, dia sudah langsung join ke klub Seven Flame pula. Karena sudah nggak ada yang ingin dibicarakan, gadis ini pun pergi meninggalkan Light. Namun saat ia pergi, dia sempat menyebutkan namanya, Shinobu Miki. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Bukan pergi makan, Light justru datang ke ruang guru untuk menemui guru pelajaran pertama tadi. Kedatangan ia kemari untuk meminta maaf. Ibu ini tidak banyak bicara, lalu beliau memberikan sebuah rangkuman materi tentang Shadowverse.
Like pun diminta untuk sepulang sekolah nanti mempraktekkan apa yang ada di dalam materi itu. Siap! Dengan gaya dan ucapan yang kaku, Like pun pamit pergi. Tak terasa semua pelajaran hari ini selesai. Like pun langsung mendatangi ruang klub. Rupanya sudah ada Subaru di sini. Setelah basa-basi, Like pun mengeluarkan materi yang dikasih sama bu guru tadi. Setelah Itsuki melihatnya, ternyata materi ini berisi tentang dasar dari aturan Shadowverse. Sepertinya bu guru menyelamatkan Like dari ketertinggalan pelajaran. Saat Subaru menyinggung kata deck, tiba-tiba saja Like teringat sesuatu. Waktu itu ia pernah dikasih sebuah chip. Katanya sih chip itu berisi Digifriends dan deck dia. Melihat chip itu, Itsuki dan Subaru jadi nggak sabar pengen lihat Like mencobanya. Setelah dipasang, mereka semua salvok sama satu kartu. Sepertinya itu kartu Digifriends-nya Like. Nggak pakai pertimbangan, Like pun mengklik kartu itu. Dan benar, itu adalah Digifriends-nya. Saat Digifriends-nya muncul, ia langsung berkata, "Kenapa kamu lama sekali dan baru menginstalku sekarang?" Like dengan polosnya minta maaf dan beralasan dia nggak ngerti gimana cara pakai chip itu. Subaru dan Itsuki malah kaget bukan main. Pada dasarnya kan Digifriends memang bisa mengeluarkan suara, tapi mereka tidak bisa bicara. Terus kenapa Digifriends Like bisa bicara? Karena diabaikan, Digifriends Like pun kembali masuk ke dalam handphone. Dan saat Like membuka kembali aplikasinya, fiturnya malah nggak berfungsi. Ya udahlah Like, paling enggak kalian semua sudah tahu kalau kamu punya Digifriends. Mending sekarang bahas tentang perekrutan anggota baru. Untuk hal itu, Like sudah punya ide. Karena murid yang ingin bergabung dengan Shadowverse sudah pasti bergabung dengan klub, maka Like berencana untuk merekrut anggota dari klub lain. Boleh juga nih. Sekarang yang harus dipikirkan gimana caranya biar anggota klub lain mau mendengarkan mereka. Tenang, untuk hal itu Like juga sudah memikirkannya. Kata Like, mereka hanya perlu membuktikan kalau Seven Flame lebih baik dari klub yang mereka ikuti. Caranya? Caranya dengan berduel Shadowverse. Subaru yang mendengar ide Like langsung setuju. Namun Itsuki agak ragu. Cuma karena nggak punya pilihan, Itsuki pun akhirnya setuju. Nah, pembahasan berikutnya, klub mana nih yang mau diajak duel? Kalau klub First Reaper, nggak mungkin. Klub Second Blood juga lagi nggak aktif. Terus, klub-klub lain pasti nggak akan memperdulikan mereka. Nah, Six Magic sepertinya cocok untuk awal permulaan. Lagi pula, ketua klub Six Magic juga teman sekelas Itsuki. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Mereka akan melawan klub Six Magic. Nggak pakai waktu lama, mereka bertiga pun langsung mendatangi ruangan Six Magic. Sesampainya di sana, mereka dengan gagah berani mengutarakan maksud dan tujuan mereka datang kemari. Miki selaku ketua Six Magic langsung tertawa melihat aksi mereka. Kemudian Miki kembali bertanya apa tujuan mereka datang kemari. Like pun menjawab kalau mereka ingin merekrut anggota klub Six Magic. Gak pakai basa-basi, Like langsung menantang Miki bermain Shadowverse. Jika klubnya menang, seluruh anggota Miki termasuk dirinya harus bergabung dengan Seven Flame. Reaksi Miki terlihat tidak terima, namun Itsuki mencoba menjelaskan alasan mereka melakukan itu semua karena apa. Nah, karena sudah tahu, Miki pun menerima tantangan Like dengan senang hati. Tapi Miki nggak janji anggotanya mau join Seven Flame atau tidak. Saat itu juga, duel antara Seven Flame dan Six Magic digelar. Yang akan melawan Miki adalah Itsuki. Bukan. Yang akan melawan Miki adalah Like. Nggak salah. Dia kan nggak tahu gimana cara mainnya. Tapi Itsuki sama Subaru nggak masalah sih. Ya udah, persiapan duel pun dimulai. Battle! Shadow Burst! Miki melewatkan giliran pertamanya. Kalau begitu sekarang giliran Like. Setelah mengamati seluruh kartunya, Like pun memilih Naga Trinitas. Kok nggak berubah apa-apa? Yah, maklumin aja lah teman-teman. Dari belakang, Itsuki menyuruh Like untuk mengingat materi yang sudah diberikan sama bu guru tadi. Like pun mencoba mengingat-ingat. Seingatnya, Shadowverse menggunakan titik bermain. Untuk bisa memainkan kartu tersebut, dia harus membayar biaya dengan poin permainan. Dan setiap giliran, pemain akan mendapatkan 1 poin tambahan. Nah, setelah paham cara mainnya, Like pun mencoba dengan menggunakan kartu Goblin. Wah, berhasil nih. Kata Miki, Goblin adalah pengikut, sebuah kunci kemenangan dalam pertempuran. Mereka akan melindungi tuannya atau akan menyerang. Mendengar hal itu, Like jadi yakin untuk memilih Goblinnya mengambil pilihan menyerang. Udah pakai gaya keren-keren tapi nggak berubah apa-apa. Kata Miki, supaya kartunya bisa menyerang, mereka membutuhkan Rush atau Storm. Untuk penggunaan Rush, hanya memberikan efek menyerang pada pengikut musuh, sedangkan untuk Storm, memungkinkan mengenai pemainnya secara langsung.
Nah, karena sekarang giliran Mickey, dia pun mengeluarkan satu kartu dan memilih dua kartu. Yaitu kartu Dwarf Alchemist dengan kartu pendukung yang menambahkan esens bumi ke kartunya. Oh, pantesan aja Mickey skip di giliran pertama tadi. Rupanya biar langsung mengeluarkan dua kartu. Oke, giliran Light nih. Untuk kartu kedua, dia memilih Mushushu. Dan kemudian Light akan menyerang Dwarf Alchemist Mickey dengan goblinnya. Tapi sayang, serangan itu tidak memberikan efek apa-apa. Sekarang waktunya Mickey membalas. Kartu Light pun langsung hancur. Kata Mickey, pengikut memiliki nilai serangan dan pertahanan, dan setiap kali mereka bertarung, masing-masing dari mereka akan kehilangan jumlah pertahanan yang sama dengan jumlah serangannya. Contohnya gini, serangan Goblin adalah 1, dan pertahanannya adalah 2. Lalu Dwarf Alchemist memiliki 2 serangan dan 2 pertahanan. Karena tadi Goblin dipilih untuk menyerang, otomatis jumlah pertahanannya akan berkurang dengan jumlah nilai serangannya. Karena jumlah pertahanannya sisa 1, jadi Dwarf Alchemist Mickey bisa dengan mudah mengalahkan Goblin Light. Soalnya jumlah serangan Dwarf Alchemist-nya kan ada 2, dan pertahanan Goblin hanya 1. Begitu juga sebaliknya, saat Goblin tadi menyerang, dia tidak bisa merusak Dwarf Alchemist, karena jumlah pertahanannya lebih besar dari jumlah serangan Goblin. Light pun mulai mengerti, karena tadi Mickey menang, sekarang giliran dia lagi nih. Saat ini ia mengeluarkan kartu jimat. Sebuah kartu yang bisa membangun sigil bumi. Kartu ini mirip seperti kartu pengikut, tapi tidak bisa menyerang ataupun diserang. Mickey juga menyampaikan kalau decknya menggunakan Earthright Runecraft. Jadi dia bisa melakukan segala macam hal dengan sigil bumi itu. Lalu Mickey menyerang pemimpin lawan dengan Dwarf Alchemist-nya. Maksudnya pemimpin ini si Light ya teman-teman? Oh iya, kalau nilai pertahanan Light mencapai 0, itu artinya Mickey yang menang. Light udah mulai terbawa suasana nih teman-teman. Dengan keseriusannya, ia memilih kartu Trinity Dragon, sebuah kartu pengikut yang tidak bisa diserang. Baiklah, kalau begitu Mickey akan memakai kartu mantra Rune Penusuk, sebuah kartu yang memberikan 2 kerusakan pada pengikut musuh dan pemimpinnya. Light dan pengikutnya pun kalah. Karena Mickey menang lagi, ia mendapat kesempatan untuk maju kembali, dan pilihannya kali ini adalah Dwarf Alchemist, yang dipilih untuk melawan Light. Dia pun berhasil. Wah, nilai pertahanan Light udah mulai sisa 14 aja nih teman-teman. Biarpun begitu, Light sama sekali tidak mau menyerah. Ia akan tetap melawan Mickey. Nah, kira-kira kartu apa lagi nih yang akan Light keluarkan? Mungkin nggak sih seorang Light yang nggak paham sama sekali tentang Shadowverse bisa menang melawan ketua klub Six Magic? Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Dan akan kita buktikan di minggu depan. So, happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.